Pak, kira-kira ada kesempatan Pak Pita untuk beberapa menit? Ada kesempatan yang sangat banyak. Oke, siap. Ini Pak terkait dengan ada beberapa program yang sementara kita laksanakan, yaitu program guru penggerak yang mana tahapan-tahapan dari modul 1 sudah selesai Pak. Mulai dari tahapan pertama modul 1.1 itu tentang filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang kedua itu tentang nilai dan peran guru, yang ketiga itu visi guru, dan yang keempat itu tentang budaya positif di sekolah. Kemudian yang kita sasarannya ke ke kegiatan budaya positif di sekolah Pak. Kira-kira menurut Bapak Kepala Sekolah apakah bisa kita menerapkan itu atau kita berkolaborasi tentang hal itu Pak? Kira-kira pendapat Bapak Kepala Sekolah bagaimana? Ini bisa setuju. Setuju. Ya. Pas lah. Artinya pas dengan sasaran yang kepala sekolah amati. Kemudian kira-kira langkahnya bagaimana nih Pak, kira-kira menurut Pak tentang budaya positif yang nanti kita coba kolaborasi kemudian kita terapkan. Iya. Jadi begini ya, menurut Pak ya, ini budaya positif di sekolah, tetapi budaya ini diterapkan di sekolah. Iya. Pelaksanaannya berada di sekolah. Dengan demikian, hal ini tidak akan berjalan dengan sendiri-sendiri. Siap. Guru itu tidak bisa melaksanakan dengan sendiri-sendiri, tapi perlu dengan suatu kekompakan, kolaborasi bersama guru semua, ya, dalam penanganan masalah ini. Karena saya melihat memang budaya positif ini sangat penting, karena banyak hal yang sangat kurang di sekolah ini, baik guru maupun siswa. Kalau kita lihat sehingga budaya-budaya itu semua yang positif itu akan betul-betul terangkut, ya, dan terangkut dan dilaksanakan dalam kehidupan berpendidikan di sekolah. Iya. Terima kasih Pak sebelumnya sudah merespon, sudah memberikan tanggapan positif untuk program ini. Kemudian ada lagi satu Pak, kira-kira menurut Pak setelah kita minta persetujuan dari Pak tentang penerapan budaya positif, ada juga satu waktu mungkin di minggu depan atau di beberapa hari ke depan yang ini tidak mengganggu jam pelajaran Pak, yang penting tidak mengganggu pelajaran. Bisa tidak Pak, saya melaksanakan sejenis, bukan sosialisasi lah, tapi kita berkolaborasi. Di situ ada Bapak Kepala Sekolah dan semua teman-teman guru berkolaborasi tentang penerapan budaya positif di sekolah ini Pak. Kira-kira menurut Bapak Kepala Sekolah apakah bisa? Ya, sangat bisa. Artinya ini kan saya ulang lagi bahwa dari awal tadi bahwa ini kan program yang menyangkut di sekolah, ada yang lain di sekolah. Jadi kepala sekolah dan guru itu harus terlibat langsung kolaborasi dengan persoalan. Oke Pak, terima kasih atas dukungan, bantuan, mudah-mudahan lancar pada saat pelaksanaan. Sekali lagi Pak, kita ucapkan terima kasih atas respon yang baik dari Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri RPSI, yang saya hormati rekan-rekan guru ada SD Negeri RPSI, puja dan puji syukur alhamdulillah mari kita bersama aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya terhadap kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan, nikmat dan karunia kesehatan. Sehingga pada pagi yang cerah ini kita masih bisa melangkahkan kaki untuk menuju ke sekolah SD Negeri RPSI. Kita masih sempat masuk ke dalam ruangan kelas 4 yang sederhana ini dalam rangka membentuk budaya positif pada
Kecamatan Serang Barat, Kabupaten Serang bagian Barat, yang mana kelak akan ada hikmahnya dan berguna bagi kita warga SD Negeri RPC. Adapun susunan acara yang akan saya bacakan pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, kedua sambutan Kepala Sekolah SD Negeri RPC, yang ketiga materi oleh Lakanida SPD selaku calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Serang bagian Barat. Yang keempat, penyusunan budaya positif SD Negeri RPC. Dan yang kelima, penutup. Sekarang kita melangkah pada acara kedua, yaitu sambutan Kepala Sekolah SD Negeri RPC. Kepada Bapak, saya persilakan. Terima kasih kepada pembicara di pagi hari yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berkahnya yang telah memberikan kepada kami dengan sebanyak-banyaknya itu, terutama rahmat, kesehatan dan kesempatan, sehingga acara kolaborasi budaya positif pada SD Negeri RPC Kecamatan Serang Barat, Kabupaten Serang bagian Barat pada hari ini tanggal 24 Januari tahun 2023 akan dimulai, dan saya sebagai kepala sekolah sangat mengapresiasi kegiatan ini, kegiatan guru penggerak yang diprogramkan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi Republik Indonesia, sehingga yang diharapkan bahwa guru-guru pada SD Negeri RPC ini semula walaupun belum sempat dalam mengikuti program guru penggerak, jiwa sebagai guru penggerak akan lebih tertanam secara dalam untuk mengabdi kepada bangsa dan negara ini yang jelas menciptakan anak-anak yang bermoral baik, yang berbudaya baik, yang berpengetahuan tinggi dan memiliki keterampilan yang dapat mencukupi pengetahuannya untuk kelangsungan hidupnya di masa-masa yang akan datang. Dengan demikian, saya sebagai kepala sekolah bahwa sangat mengharapkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Kanija SPD, guru SD Negeri RPC, akan mendapat sambutan yang sangat baik sekali oleh guru-guru yang ada di SD Negeri RPC ini, sehingga mutu yang kita idamkan itu akan lebih tercapai dengan mudah. Inilah
momentum dari pemerintah yang diberikan kepada kami guru di Indonesia ini, terutama di SDNPRPC ini, sehingga lebih berperspektif, dia lebih fokus terhadap tugasnya, tidak bermain-main lagi dengan tugasnya, sehingga memang benar-benar semua program dicanangkan ini akan tetap berhasil dengan cepat. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara ketiga, materi oleh Lakanida SPD selaku calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Serang bagian Barat. Kepada Bapak Kanida disilakan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah di Televisi, yang terhormati Bapak Guru yang bertugas pada sekolah SD di Televisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kepun boleh berada di tempat ini guna membahas tentang budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Sebelum saya memaparkan materi, sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang mana telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mau berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di sini, Pak. Kemudian saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa sebelumnya saya memohon maaf karena pelaksanaan ini bukan saya menggurui Bapak Ibu, bukan saya mengajari, ataupun bukan saya mau tunjuk pengetahuan, bukan. Kita hadir di tempat ini Bapak Ibu semata-mata hanya kita melakukan kolaborasi budaya positif untuk sekolah kita. Dalam hal ini supaya budaya positif yang kita dapatkan pada program guru penggerak bisa pembahasannya bisa terlaksana pada satuan tugas masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan tentang materi, perlu saya sampaikan bahwa pelaksanaan kami selama kegiatan pada program guru penggerak, presentasinya untuk kegiatan awal ini, kalau yang saya lihat pencapaian kita baru mencapai 32%. Pencapaian kita baru mencapai 32%. Itu menandakan bahwa ada seperempat lebih, dalam hal ini ada sekitar 68% yang harus kita selesaikan. Kemudian Bapak Ibu, dalam materi pada program guru penggerak ada beberapa materi. Yang pertama sekali itu tentang filosofi dan pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Itu modul 1.1. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru atau nilai dan peran guru penggerak. Tapi kalau menurut saya itu sebenarnya bukan untuk guru penggerak saja, implikasinya untuk kita semua para guru yang ada di Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah modul 1.3 tentang visi guru. Jadi kalau yang kita lihat di sini Bapak Ibu, rata-rata sekolah hanya mempunyai visi sekolah. Tetapi yang sebetulnya dalam proses pelaksanaan pembelajaran, kita guru itu seharusnya punya misi. Misi kita apa? Kalau program yang saya ikuti ini, kemudian yang saya sudah buat untuk visi guru saya, yaitu beriman,
kemudian berkarakter, berdaya saing, dan menguasai IPTN. Itu visi saya menjadi guru. Jadi bukan untuk guru penggerak saya, tapi untuk guru sebagai agen perubahan, pembawa perubahan pada satuan tugas. Yang ketiga, yang terakhir tentang budaya positif. Nah, sebenarnya dari rangkaian materi modul 1.1, 1.2, 1.3 bahkan sampai 1.4 banyak Bapak Ibu. Tapi kalau saya sasarannya ke budaya positif. Kenapa? Karena ini menurut saya hal yang paling penting yang ada yang bisa kita terapkan di dalam sekolah sini Bapak Ibu. Ini dalam sekolah sini. Kemudian ini saya tadi yang sudah saya katakan bukan guru pintar, tapi cuma sekedar kita berkolaborasi, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang budaya positif. Kita lihat di depan Bapak Ibu. Di situ kan sudah tertulis kolaborasi budaya positif SD Negeri RPC. Nah, saya akan menjelaskan sedikit pemaparan tentang budaya positif Bapak Ibu. Kita lihat di depan Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Sebelum kita membuat hal-hal tentang budaya positif Bapak Ibu, kita harus tahu dulu apa itu budaya positif. Nah, kita lihat Bapak Ibu di slide. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah ya nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi kalau dalam pengertian budaya positif ini, kalau saya lebih cenderung ke keyakinan dan kebiasaan. Sepanjang kita melakukan hal yang positif, yang baik Bapak Ibu, kita kira itu lebih bermanfaat, berfaedah. Kita lanjut Bapak Ibu tentang perlukah dibuat budaya positif di sekolah. Kalau menurut Bapak Ibu kira-kira perlu budaya positif di sekolah? Kita minta satu orang dulu. Menurut kita budaya positif itu di sekolah diterapkan sangat penting karena dengan adanya perilaku positif siswa dapat mendapatkan hal-hal yang lebih baik lagi. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, menurut Ketum Utama bilang bahwa mendapatkan hal yang baik perlu budaya positif diterapkan di sekolah. Menurut Ibu Irma bilang bahwa agar siswa mendapatkan hal yang baik. Ada lagi Bapak Ibu kira-kira kita kasih kesempatan Pak Ibu burung bateria. Siapa? Perlu diterapkan karena budaya positif mengandung hal-hal yang baik bagi siswa. Yang pertama adalah keyakinan, bagaimana dia mengenal hatinya, bagaimana dia mengenal lingkungannya, dan bagaimana dia bisa interaksi dengan masyarakat. Agar positif ini lebih berkembang lagi, saya sangat bangga karena harus ditetapkan. Orang berdua tepuk tangan. Terima kasih Ibu sudah memberikan masukan tentang perlukah budaya positif di sekolah. Kalau menurut saya sangat perlu untuk penerapan budaya positif di sekolah. Di sini saya memaparkan sedikit perlu budaya positif di sekolah. Perlu. Kenapa? Karena pengembangan kondisi positif di sekolah dapat menimbulkan motivasi istri dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti serta berakhlak mulia. Baru kita lanjut Bapak Ibu di depan sini apa saja kira-kira budaya positif. Kalau yang saya paparkan di depan ini Bapak Ibu cuma garis besarnya saja. Nanti rinciannya setelah kegiatan materi yang saya sediakan beberapa menit ini kita akan menyusun dan membuat budaya positif di sekolah yang harus kita terapkan bersama-sama Bapak Ibu. Apa saja budaya positif di sekolah? Yang pertama ada 7. Yang
memang sudah kuat dan sudah ada. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya yaitu cinta kebersihan dan lingkungan. Dalam Islam kan kebersihan itu bagian daripada iman. Ya. Yang ketiga, kejujuran. Kejujuran juga tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu ya. Yang keempat, religius. Yang kelima, kepedulian. Yang keenam, sifat toleransi. Dan yang ketujuh adalah sikap nasionalis. Kita sangat berharap Bapak Ibu, setelah saya memaparkan materi tentang budaya positif sedikit, dengan berharap sangat setelah ini bisa menyusun sebuah kerangka budaya positif yang nanti kita buat, kemudian kita dalam bentuk spanduk nanti Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk kita, jangankan siswa, kalau menurut saya, kita semua warga sekolah Pak, dan Bapak sekolah ya, tanpa terkecuali bisa melaksanakan budaya positif di sekolah sini. Yang pertama, Bapak Ibu, kita uraikan satu persatu tentang apa saja budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah melaksanakan tata tertib di sekolah. Di satuan sekolah pastinya punya tata tertib yang tadi sudah kita sampaikan bahwa kita sudah punya tata tertib. Jadi kita lanjut. Yang kedua adalah kita kebersihan dan lingkungan. Kenapa ini juga sangat penting? Hal yang harus kita tanamkan sejak dini atau sejak kecil pada anak adalah bagaimana supaya bisa menjaga kebersihan. Mungkin saja kita berbagi pengalaman, mungkin saja Bapak Ibu kita bikin, tidak usah kalimatnya banyak-banyak, misalnya buanglah sampah pada tempatnya, atau mungkin ada kalimat-kalimat lain. Kebersihan adalah bagian daripada iman. Kemudian hidup bersih, sehat. Lingkungan kotor, maka penyakit lebih mudah menyerang kita. Jadi kita Bapak Ibu mungkin dari sini bisa memberikan pemikiran-pemikiran tentang bagaimana kita menerapkan cinta kebersihan dan lingkungan. Mungkin salah satunya mungkin tentang kita di sini kan jarang-jarang kita mungkin setiap hari periksa rambut, periksa dong kuku, ini bahkan sampai tingkat pakaian seragam pun dari atas sampai ke bawah, artinya dari kepala sampai ke kaki, itu kita perhatikan. Yang ketiga Bapak Ibu, kejujuran. Nah ini hal yang penting. Kejujuran itu karakter juga yang harus kita tanamkan untuk keluarga sekolah. Sebenarnya bukan untuk siswa saja, apalagi kalau guru yang sudah dewasa nih, jujur itu penting. Tetapi kalau nilai kejujuran itu kita tanamkan kepada siswa, mereka akan paham bahwa ternyata jujur itu sangat berharga. Kita bisa lihat macam di YouTube, arti sebuah kejujuran, ada seorang yang berdagang hanya karena modal jujur, dia dapat orang pembaharan di jalan, lalu dia kembalikan. Kalau yang punya bilik itu bisa berikan uang yang banyak, artinya dari hal kecil saja nilainya sangat besar. Yang keempat, religius ini bicara tentang kepercayaan, keyakinan seseorang tentang suatu agama. Jadi juga Bapak Ibu tidak kalah penting kita terapkan kepada siswa. Yang kelima, kepedulian. Tindakan yang selalu ingin memberikan bantuan kepada orang lain, atau kita bisa menerapkan dalam suatu budaya positif yang kita susun adalah misalnya jika ada teman guru yang sakit, kita bisa jenguk. Jika ada siswa yang sakit, kita bisa jenguk. Ini Bapak Ibu, kalau menurut saya uang itu bukan suatu ukuran. Yang penting ada silaturahmi, ada kerjasama antara orang tua dan guru. Yang keenam, sifat toleransi. Sifat toleransi. Kalau di kelas lain tidak, Bapak Ibu. Kalau di kelas saya ada. Kenapa? Di dalam kelas Bapak sendiri tidak semuanya mayoritas, memang ada Kristen, ada Muslim
maksudnya tidak semuanya, tapi ada mayoritas dan ada minoritas. Itu nilai yang saya tanamkan, yang nanti kesepakatan kelas kita buat adalah salah satunya adalah saling menghargai antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain. Yang ketujuh, Bapak Ibu, sikap nasionalis. Ini nasionalis kalau di zaman sekarang sudah mulai terkikis, Bapak Ibu. Kita kasih contoh sedikit saja. Misalnya kalau masa sekolah kita dulu, pas bendera naik, kita tidak bisa berjalan kiri kanan. Minimal ketong siap di tempat, ketong hormat. Kalau sekarang ini Bapak Ibu nilai ini sudah terkikis. Apa salahnya kalau di zaman sekarang ini kita terapkan lagi, Bapak Ibu? Kita pakai lagi supaya apa? Nilai nasionalis yang melekat pada diri siswa itu tidak tidak acuh-acuh, tapi mereka sangat nasionalis, apalagi di mata pelajaran yang tertentu macam IPS itu bicara tentang nilai-nilai sejarah pahlawan. Jadi kalau nilai-nilai itu kita tidak terapkan, maka generasi kita sudah pasti tidak mengenal lagi yang namanya sikap nasionalis. Jadi Bapak Ibu, itu saja penjelasan yang saya sampaikan pada hari ini. Selanjutnya dari tempat ini kita mengucapkan terima kasih dan memohon maaf yang sebesar-besarnya, dengan harapan setelah saya menyampaikan materi ini kita bisa berkolaborasi menyusun yang namanya budaya positif yang nanti kita buat supaya kita sama-sama bisa laksanakan. Kita akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya, penyusunan budaya positif pada SD Negeri RPC. Bapak Ibu, disinilah letak kita berkolaborasi. Saya menginginkan Bapak Ibu bisa memberi dan memberikan masukan tentang penerapan budaya positif pada SD Negeri RPC. Ada yang mau kasih usul Bapak Ibu tentang penerapan budaya positif? Yang kalau menurut saya yang pertama yaitu warga air bersih, warga sekolah SD Negeri RPC masuk dan pulang tepat waktu. Masuk dan pulang sekolah ya? Sekolah ya. Tepat waktu. Masuk dan pulang sekolah tepat waktu. Ada lagi Pak Ibu? Kedua, bisa berdoa sebelum dan sesudah proses belajar dimulai. Ini maksudnya di dalam kelas apa di kantor ini? Sekolah kayak gitu, sekolah. Sekolah. Berdoa sebelum sesudah belajar. Budaya kebersihan lingkungan sekolah lebih diutamakan. Berarti di sini kebersihan diutamakan. Iya, di dalam sekolah. Lingkungan sekolah. Nah, sama Ibu, jalan saja. Semua dapat. Kalau itu tetap susun, kita susun di dalam Kemudian yang keempat, jangan hanya masuk ke waktu, tetapi pulang juga harus bersama-sama. Pulang sekolah Dan poin kedua yaitu tadi yang ketiga yaitu masalah sampah itu Pak, harus diletakkan bak sampah Pak pada setiap kelas itu di depan di dalam. Berarti Ibu punya di sini ada 2 usulan ya? Iya. Yang pertama itu pulang sekolah harus bersama-sama. Iya Pak. Oke. Pulang sekolah harus bersama. Bapak Ibu malah ini mendorong. Pulang sekolah harus bersama-sama, dan yang keempat tadi adalah meletakkan tempat sampah di
sama pada masing kelas ya. Pada masing kelas. Ada lagi Bapak Ibu yang ketujuh? Ada. Budayakan 3E, senyum, sapa, dan salam. Iya, di kalau saya sudah ada. Ada semua. Iya, siap. Habis komunikasi. Siap. Budayakan 3S. 3S ini Bapak Ibu senyum, salam, sapa. Iya. Di Bapak Ibu bisa lihat di dalam tempat sudah ada semuanya itu. Ini namanya kan kita kolaborasi, kita bermain. Senyum sendiri artinya. Lanjut Bapak Ibu ada lagi? Yang waktu masuk itu yang pertama diperiksa dulu pakaiannya, kerapiannya. Mulai dari giginya, kukunya. Berarti pada saat apel pagi. Sebelum apel pagi itu kita harus periksa. Pada saat apel pagi Kerapiannya, harus memeriksa gigi, kuku, dan siswa. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi. Apa itu? Warga air pesi. Warga sekolah itu. Air pesi harus berpakaian yang rapi sesuai aturan Betul, ya. Iya. Semua ya warga sekolah Bapak Kepala sekolah begitu ya? Iya. Menggunakan pakaian sesuai ketentuan. Maksudnya ketentuan bagaimana? Sudah warga sekolah itu. Warga sekolah sudah semua itu. Jadi memang tidak semuanya kita pakai baju keji. Hari Senin Selasa kita pakai keji, Rabu kita pakai Rabu kita pakai hitam putih, hari Kamis kita pakai batik, hari Jumat kita pakai pakaian olahraga, hari Sabtu berarti Bapak Kepala sekolah sudah harus kamu tertibkan pakaian pramuka ini. Untuk orang sudah ada itu. Nah, hari Jumat pakai pramuka ini. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi. Silakan. Warga sekolah air pesi diharuskan mengikuti melaksanakan upacara bendera. Terima kasih, please. Semua warga sekolah harus melaksanakan upacara. Wajib. Iya, harus melaksanakan, harus berarti wajib. Oh, ganti ya, berarti sini wajib. Wajib melaksanakan upacara bendera. Ada lagi. Ada lagi Pak, ada surat. Warga Sekolah harus saling menghargai satu sama Oke, penting sekali nih. Warga sekolah harus saling menghargai. Ada lagi Bapak Ibu? Sangat terima kasih Pak atas usulannya ini. Masukannya luar biasa. Ada lagi Bapak Ibu? Tentang budaya positif. Bapak Kepala sekolah ada usulan? Iya, silakan nanti ketemu. Untuk saya nanti apa? Ada tertib administrasi ya. Oh iya. Tertib administrasi dulu. Iya kan? Iya Pak. Iya. Harus tertib administrasi Pak ya. Ya, tertib administrasi. Kemudian harus disinggung tentang habis kehadiran ya. Iya Pak. Kemudian kehadiran. Ya. Di tempat waktu Ya, kemudian kehadiran oleh guru. Ya. Ada pembuktian kehadiran dari guru. Jadi saya itu gambar itu absen. Tapi absen itu bukan. Iya. Jadi sampai hadir, tapi tidak ada pengetahuan sama juga. Kalau ada periksa juga, wah ini tidak hadir ini. Kan seperti itu ya. Jadi ada pembuktian kehadiran guru ya. Saya dapat hadir ya. Itu kemudian tadi ada bilang tentang lingkungan kebersihan ya. Itu dinding sekolah itu diperhatikan dan sampai ada ya coret-coret kalau sudah dibersihkan ya. Jadi tidak ada coret-coret ini ya sekolah ya siswa. Mencoret-coret ya Pak. Oleh siswa. Kemudian tertib administrasi tadi itu termasuk dengan tertib administrasi pembelajaran
dan administrasi kelas. Pembelajaran kelas Pak? Iya. Pembelajaran dan administrasi kelas. Jadi hal-hal di liburan itu yang mendekat. Ya kan kita bisa tahu ini Berarti di sini tawakulnya Pak budaya dan jujur. Nah, budaya kejujuran itu, ya. Kalau tadi budaya kejujuran itu, Nah kalau di sebelum Bapak Ibu sebelum budaya malu ya? budaya kejujuran ini kan semuanya budaya kejujuran. Iya. Ada beberapa macam tadi. Nah, jadi budaya kejujuran itu Yang kelima itu lagi Pak ada? banyak ya, punya hitungannya banyak. Termasuk ke pakaian seragam itu buat tanda-tanda perasaan ya. Ya itu saja. Ada lagi kalau itu yang masuk ke sini. Kalau pakaian seragam itu penting tidak ada yang Sudah Pak? pakaian seragam ya. Iya. Keseragaman itu. Siswa itu Jadi kalau di memeriksa kebersihan siswa tadi itu mulai dari kepala, artinya dari rambut sampai ke ya kalau salah sih sama. Ya. Itu saja Bapak Ibu budaya positif yang kita semua yang kita susun. Ya. Ada sekitar 15 budaya positif yang harus kita laksanakan secara keseluruhan pada SD Negeri Air Besi. Kita sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang mau berkolaborasi dalam kita melaksanakan kebiasaan tentang budaya positif pada SD Negeri Air Besi. Selanjutnya kita serahkan ke Ibu MC. Acara selanjutnya berdoa kepada Bapak Hamida SPD saya Presiden. Iya, Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung kegiatan kolaborasi kita tentang budaya positif. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu mari kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita buat dan apa yang kita susun ini bisa bermanfaat dan bisa membawa perubahan pada sekolah SD Negeri Air Besi. Mari Bapak Ibu kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hansurna bil iman wa ahdina al-jannata ma'al iman. Allahumma sabbit lana ma'al iman wa akhrajna dunya ma'al iman wa khidib lana min al-dini ma'al iman. Allahumma halbina min kulli bala'in wa adzabil akhirah wa sallallahu dunya wa sallallahu akhirah. Ya Allah lana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir adalah penutup. Dengan berakhirnya acara terakhir yaitu acara penutup dan saya selaku pembawa acara pada kolaborasi budaya positif SD Negeri Air Besi, Kecamatan Serang Barat, Kabupaten Serang bagian Barat, apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, guru,
setelah ada Bapak Guru mengikuti beberapa program sekalipun belum selesai, program guru penggerak sekalipun belum selesai, tetapi ada bekal pengalaman, ada bekal pengetahuan yang Bapak Guru sudah laksanakan, sudah melakukan itu dengan Bapak Kepala Sekolah. Bapak Guru sudah melakukan diskusi dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak Guru juga sudah berkolaborasi dengan Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah, khususnya di SD Negeri RPC. Dan di sini nanti di SD Negeri RPC kita akan membuat ada yang namanya dengan budaya positif, budaya baik, ya. Nah, terlepas daripada budaya positif di sekolah kita, di dalam kelas juga kita harus membuat yang namanya budaya positif, ya. Salah satunya yang kita buat adalah kesepakatan kelas. Kenapa kesepakatan kelas itu perlu dibuat? Supaya kita semua bisa tahu bahwa apa yang saya lakukan tidak boleh keluar dari apa yang sudah kita sepakati bersama. Kesepakatan kelas yang kita buat ini adalah antara wali kelas dengan siswa, khususnya kita di kelas 4. Tapi masing-masing bisa memberikan memberikan saran, memberikan masukan, memberikan pendapat yang menurut kamu kesepakatan yang seperti apa yang nanti. Jadi ketika kita buat itu kita sama-sama sepakati. Kenapa? Karena nanti di saat kita menyusun itu, membuat itu, nanti di sana ada tanda tangan. Dan setiap anak kelas di kelas 4 semuanya wajib tanda tangan. Kenapa? Karena kita semua akan taat terhadap kesepakatan yang akan kita buat. Ya. Oke, mungkin ada di sini yang mau kasih usul, mau kasih saran tentang kesepakatan yang pertama kita buat apa? Nanti kita sama-sama di sana dipakai di fokus di sana supaya nanti memberikan pendapat, nanti Bapak Guru ketik di situ, lalu sama-sama kita lihat di sana. Siapa yang mau usul? Ya, Nur Amalina. Menurut Nur Amalina, apa yang harus kita buat pertama? Oke, masuk sekolah tepat waktu. Bisa lihat di depan sana? Bisa, Pak. Nur Amalina punya satu ide, satu pendapat bahwa poin pertama masuk sekolah tepat waktu. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain yang bisa memberikan masukan? Ada. Kalau tidak ada, Bapak Guru yang bantu. Berdoa sebelum pembelajaran. Ya. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Ada lagi? Siapa lagi yang mau berikan pendapat? Tadi kita sepakati bersama, setuju tidak? Kalau menurut kamu poin pertama yang kamu setuju atau tidak? Setuju. Oke, kita lanjut. Poin yang kedua, setuju? Setuju. Oke. Siapa lagi yang mau berikan pendapat atau saran tentang kesepakatan yang berikut? Yang keberapa? Ketiga. Semakin banyak, semakin bagus. Tambah banyak, tambah bagus. Bahasanya kalau gitu ya? Ya, Pak. Kalau yang ketiga apa lagi? Rapi dalam. Oke, kita coba ini ya. Rapi menggunakan seragam sesuai tidak Ya, Pak. kebutuhan. Maksudnya sebentar ya, sesuai kebutuhan. Maksudnya apa? Tidak setiap hari kita memakai pakaian yang sama. Tahu? Ya, Pak. Ya, hari Senin, hari Selasa kita memakai pakaian Putih. merah putih. Hari Rabu kita memakai apa? Jadi hari Kamis
ada kesepakatan kelas, silakan. Kita habis ya. Masuk dan keluar kelas. Harus meminta izin. Sebetulnya ya. Nanti kalau kita seperti itu kita masuk seperti di kandang ayam atau di kandang ini saja. Masuk jangan di kelas, orang berubah saja kita masuk, kita harus kasih salam atau izinnya. Kalau orang tua rumah atau ini kasih ketua rumah kasih izin baru bisa masuk. Tapi kalau tidak dikasih izin jangan masuk. Jangan masuk ke dalam rumah, toh. Sama dengan di kelas. Ketika kamu mau rasa buang air besar, buang air kecil, atau mau kebutuhan apa di luar, mau memerlukan apa di luar, silakan ada tangan, lalu sampaikan apa maksud dan tujuannya. Yaitu meminta izin ya. Oke. Poin ke-6. Siapa yang bisa memberikan pendapat? Ya. Tentang apa itu Nur Amalia? Iya, mengumpulkan tugas tempat waktu. Ya, ini juga penting ya. Tidak boleh tidak bikin tugas, harus bikin tugas. Nah, dalam hal ini kayak ya. Poin ke-7. Silakan Nur Rahar. Siswa harus memiliki alat tulis buku dan pen. Siswa harus memiliki alat tulis ya. Apalagi? Poin ke-8 ada yang mau kasih saran? Silakan. Saling mendengarkan. Oke. Tetap ya. Saling menghargai antara yang satu dengan yang lain. Pak Guru sudah sering bilang di sini bahwa kelas yang paling unik di sekolah ini di sini di RPC, kelas yang paling unik adalah kelas IPA. Kenapa? Karena kita tidak semua memiliki agama yang sama. Ada teman kita yang berbeda agama. Tapi kita tetap saling menghargai. Oke. Ada lagi? Silakan. Membuang sampah pada tempat. Wih, penting sekali ini. Membuang sampah pada tempatnya. Ini kalau kelihatan di sini, ini kan bagus kelasnya, ya? Apalagi ada panit-panitnya. Tapi kalau sampahnya berserakan, mana kotor, mana belakang, mana penyakit, dan lain sebagainya, ya? Oke, poin keseruan yang kasih saran, silakan. Ya, tidak menertawakan teman saat memberikan jawaban atau berargumen. Iya toh? Berargumen. Silakan. Tidak makan dan minum saat belajar. Saat pembelajaran ya. Siapa lagi? Siapa lagi yang nomor? Silakan. Iya, tidak berisik saat pembelajaran ya. Saat belajar. Ya. Oke. Itu oke. Kita sepakat dulu dengan 12 poin ini. Berarti itu. Ya. Tapi tidak apa-apa ya. Namanya kesepakatan kita sepakat bersama. Setuju? Setuju? Oke, kalau setuju kita tepuk tangan semua. Pause Kak. Kita sudah selesai print, sekarang ketemu tempel. Kabar tadi.
Boleh. Kamu jangan lihat untuk sama. Tadi mah itu Safira. Safira nak. Kita sudah selesai membuat kesepakatan kelas dan kita sepakati bersama. Mudah-mudahan kita semua taat dengan apa yang kita sepakati. Setuju? Sama-sama kita katakan yes. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan. Silakan istirahat. Bagaimana menurut pendapat Ibu tentang penerapan budaya positif di SD Negeri RPS, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Pak Kanija sebagai calon guru penggerak yang ada di Kabupaten Seram bagian Barat. Menurut saya sebagai guru SD Negeri RPS, penerapan budaya positif sangat baik buat kami sebagai pengajar maupun buat anak-anak didik kami pada SD Negeri RPS. Karena penerapan budaya positif ini kita mesti terapkan sejak dini. Dengan adanya guru penggerak yang ada di sekolah kami ini, kami bisa berkolaborasi untuk membentuk budaya positif yang ada pada sekolah kami ini. Dari semua warga sekolah, khususnya peserta didik, dapat menerapkan kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah kami sampai akhirnya tertanam dan menjadi karakter yang baik pada peserta didik tersebut. Demikian menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sekedar bertanya saja, menurut Ibu bagaimana dengan penerapan budaya positif di SD Negeri RPS, Ibu? Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk menjawab pertanyaan dari Pak Kanija hari ini. Pertama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya penerapan budaya positif di sekolah sangat penting, terutama berorientasi pada sekolah, yaitu untuk anak-anak. Menurut saya budaya positif ini bagus. Oke, lanjut. Bag positif di sekolah yang berpihak pada murid diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun pendekatan kelas. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir, beta mengucapkan terima kasih untuk Bapak Kanija sebagai calon guru penggerak di sekolah ini. Semoga dengan Bapak mengikuti guru penggerak bisa membawa dampak yang baik untuk semua warga SD Negeri RPS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.